Kenapa orang kayak udah punya stigma negatif sama opini lu, padahal ya udah aja, itu kan opini lu. Gue juga nonton lu tapi nggak 100% sama yang biasa aja, Bang. Karena sebagian besar orang-orang ini masih punya insting primal gitu. Kalau lu berbeda dari orang lain atau ada orang lain yang berbeda dari lu kayak mesti bertahan gitu. Mesti nunjukin kalau lu yang benar, lu yang paling benar gitu loh. Itu satu. Jadi itu insting primal kita untuk menolak feedback atau menolak perbedaan. Yang kedua adalah mungkin selama ini dia hidup di lingkungan yang yes man gitu loh, kayak iya aja, itu aja, diskusinya setuju aja gitu. Nggak pernah kecemplung ke lingkungan yang berbeda sehingga bisa menghadirkan debat-debat yang civilized dan nggak masalah gitu loh ketika ujung-ujungnya nggak sepakat. Jadi mungkin masih anak kecil menurut gua. Karena kalau lu di SMA atau di kuliah itu hal yang biasa, apalagi gue di jurusan filsafat ya, ada yang nggak setuju sama lu mah udah kayak kehidupan sehari-hari gitu, udah ngata-ngatain juga udah kayak ya udah gitu loh. Tapi nggak yang jadi personal mission untuk ngejatuhin orang atau nunjukin orang itu salah gitu, kayak biasa aja. Sebenarnya gue juga setuju untuk gue dikritisi, untuk gue dibilang ada yang keliru atau apa, itu mah setuju banget. Cuman reaksi yang gue kadang-kadang kecewakan, tapi udah nggak kaget tapi tetap kecewa, adalah menganggap gue ini musuh gitu loh. Gue ini adalah villain atau gue ini adalah orang yang merusak hidup lu gitu. Kayak bro, gue nggak tahu lu siapa, gue nggak tahu lu hidup, gue nggak kenal nama lu, gue nggak pernah nyolek lu, bahkan nggak pernah ngeliat lu dalam hidup gue, terus lu merasa hidup lu itu diganggu sama Eno Bening atau Clean Sound. Itu buat gue kan kayak makanya sampai ada thread kan yang bilang kayak hati-hati anime lu di review sama Eno Bening, di review sama Clean Sound. Lucu ya mungkin, tapi kata gue di situ malah jadi ya karena gue orangnya juga tidak baik-baik amat jadi orang, gue malah gasin, oh kalau gitu kita review aja semua anime biar hidup mereka sengsara. Contoh klip lu soal nikah muda, ada lo yang kaget dan nyeletuk dia child free by the way. Emang orang child free nggak boleh ngasih saran parenting? Ya itu gue temuin tuh, dan gue makanya gue nggak terlalu pusingin karena ya kalau menurut gue egonya kesenggol lah jelas karena dia nikah di muda dan mungkin dia dalam keadaan yang tidak tepat juga. Lagi-lagi sistem berpengaruh, bagaimana struktural kemiskinan itu berpengaruh, tapi ya mungkin dia juga tidak bijak mengambil keputusan. Tapi menurut gue aneh aja ketika lu nggak boleh dengerin omongan orang yang tidak melakukan itu. Kayak maksud gue gini, ada tarafnya ya, kayak misalnya waktu itu gue pernah mengkritik ya, ada orang yang mengkritik motion anime tapi ternyata orang itu nggak datang ke motion anime dan cuma dari denger doang, kan bangsat menurut gue. Oh motion anime buruk ini segala macem gitu. Terus ada orang nanya, lu datang ke eventnya? Enggak bang, gue beda pulau. Lah terus tahu dari mana? Denger dari orang gitu. Kayak itu buat gue sih aneh gitu. Tapi kalau misalnya ada orang, gue nggak pernah ikut kelistrikan, gue bukan anak elektro, tapi setahu gue kalau lu basah-basah jangan nyolok sesuatu ke colokan, bahaya. Apakah lu bakal bilang lu kuliah elektro dulu sana baru nasihatin gue? Ya kagak dong. Jadi ada taraf knowledge yang jelas lah bahwa nggak selamanya orang harus begitu untuk begitu. Nah ya kalau menurut gue sih masalah kedewasaan, dan mungkin tren di sosial medianya yang bisa gue bahas juga di buku gue, bahwa ada semacam daya echo chamber untuk orang itu bisa nggak punya opini lain gitu. Ketika dia masuk sebuah grup, dia itu menjadi orang yang harus ikut haluan gitu, sehingga dia tidak lagi menjadi manusia yang seutuhnya untuk bisa kritis terhadap informasi. Either way gue nggak peduli, mau dia masih benci gue, mau dia tiba-tiba berubah, tidak masalah karena saya tidak mengenal dia dalam hidup saya. Yang gue benci adalah waktu itu pernah tuh mereka fitnah gue sampai masuk ke temen gue. Nah temen gue itu ngeledekin apa, kayak tiba-tiba bikin status Facebook gitu kayak nge-share dramanya. Gue kayak what gitu loh. Nah itu gue telepon dia kayak, lu percaya sama gituan? Emang enggak no? Ya enggak lah, orang juga bisa ngomong lu koruptor, lu tukang rebut cewek orang, gua taruh di Facebook, bisa aja kan? Tapi apakah lu mesti percaya? Ya enggak dong. Nah dia juga termakan dari omongan orang-orang itu terhadap gua.